Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yang menguasai wilayah Sunda dan Jawa bagian barat. Kerajaan ini bisa dikatakan merupakan kerajaan Hindu pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, yang berpusat di Sundapura atau Kota Bekasi, yang didirikan oleh Jayasingawarman pada abad keempat Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Banten. Kerajaan ini juga memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun Kerajaan Tarumanegara sudah berdiri sejak abad keempat Masehi, beberapa peninggalannya masih bisa dijumpai hingga sekarang. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara ini dapat ditemukan dalam wujud berupa prasasti dan arca. Berikut beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara sebagai bukti berdirinya dan keberadaan kerajaan tersebut. Yang pertama, Prasasti Ciarutan. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara salah satunya ialah Prasasti Ciarutan. Prasasti ini ditemukan sekitar tahun 1863 di aliran Ciarutan, atau tepatnya di Kampung Muara, Desa Ciarutan Ilir, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Prasasti Ciarutan A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, yang terdiri atas 4 baris puisi India irama Anustup, dan Prasasti Ciarutan B yang berisikan kep telapak kaki Raja Purnawarman dan motif laba-laba, serta sajak beraksara Palawa yang berbunyi, ini bekas dua kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan tinggi 1,5 meter, dengan bobot 8 ton. Yang kedua, Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciarutan Ilir, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1863 oleh tuan tanah kebon kopi yang bernama Jonathan Rick di daerah Buitenzok, atau yang sekarang disebut Bogor. Prasasti kebon kopi tertulis pada bongkahan andesit dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Palawa. Isi dari prasasti tersebut yakni, kedua jejak telapak kaki adalah jejak kaki gajah yang cemerlang seperti airawata kepunyaan penguasa Tarumanegara yang jaya dan berkuasa. Menurut sejarah, pada zaman dahulu dilakukan penebangan hutan untuk lahan perkebunan kopi, sehingga dari sanalah nama prasasti ini bermula. Prasasti ini juga disebut Prasasti Tapak Gajah, karena pada permukaannya terdapat jejak gambar sepasang telapak kaki gajah, yang diperkirakan sebagai tunggangan Raja Purnawarman. Yang ketiga, Prasasti Tugu. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara berikutnya ialah Prasasti Tugu. Prasasti ini diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yakni berada di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara, yang pada saat itu pemerintahan dikuasai oleh Raja Purnawarman. Prasasti Tugu ditemukan pada abad ke-10 Masehi, yang tertulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa, dalam bentuk sloka dengan metrum Anustup. Dari sekian prasasti yang ditemukan pada saat pemerintahan Raja Purnawarman, Prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun. Dibanding prasasti lainnya, Prasasti Tugu menjadi prasasti terpanjang yang ditinggalkan Raja Purnawarman. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari Prasasti Tugu ialah penggalian yang dilakukan di Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati, Bekasi, sepanjang 6.112 tombak atau 11 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk mengendalikan banjir serta membantu mengatasi kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Tak hanya itu, Purnawarman juga melakukan ritual persembahan hewan ternak sebanyak 1.000 ekor sapi kepada Dewa Brahmana.
Yang keempat, Prasasti Pasir Awi. Prasasti Awi ditemukan oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda yang bernama N.W. Huppermans pada tahun 1864 di kawasan hutan Cipamingkis, tepatnya di sebelah selatan Bukit Pasir Awi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada prasasti ini terdapat pahatan piktograf yang menggambarkan angka dan tahun, serta berbentuk sebatang dahan dengan ranting dedaunan dan buah. Prasasti ini juga terdapat gambar telapak kaki dan tulisan huruf Pallawa. Yang kelima, Prasasti Cidang Hiang. Prasasti Cidang Hiang atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Munjul ditemukan pada tahun 1947 oleh Tubagus Rusjan. Pada tahun 1954, Kasparis dan Bucari berhasil mempublikasikan penelitian prasasti tersebut. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Cidang Hiang, atau tepatnya di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada prasasti ini tertulis di media batu andesit yang berukuran sekitar 3,2 x 2,25 meter, dengan bentuk pahatan. Prasasti Cidang Hiang ditulis dalam bahasa Sansekerta, dengan huruf Pallawa dan metrum anustup. Isi dari prasasti tersebut ialah, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, Yang Mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja-raja. Prasasti batu yang ditulis dengan teknik pahat ini berisi pujian dan pengagungan kepada Raja Purnawarman. Yang keenam, Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan pada tahun 1864 oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda yang bernama N.W. Huppermans. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Cisadane, atau tepatnya di Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan Prasasti Pasir Awi, yakni terdapat gambar telapak kaki dan pahatan tulisan huruf ikal atau huruf Sangha. Ukuran Prasasti Muara Cianten sekitar 2,7 x 1,4 x 1,4 meter dengan jenis batu andesit. Hingga saat ini, isi prasasti ini belum bisa dibaca, karena menggunakan huruf Sangha atau ikal seperti huruf pada Prasasti Pasir Awi dan Ciaruten. Yang ketujuh, Prasasti Jambu. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara terakhir yakni Prasasti Jambu atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Pasir Koleangkak. Prasasti Jambu ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rick yang diperkirakan dibuat pada abad ke-5 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Pasir Gintung, Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Isi tulisan dalam Prasasti Jambu yakni, gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma dan baju zirahnya yang terkenal, Warman. Tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh, hormat kepada pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Tulisan pada prasasti tersebut dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya, yang tertulis dalam huruf Pallawa, dengan bahasa Sansekerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Yang kedelapan, Arca. Arca merupakan seni patung yang memiliki tujuan penggunaan untuk peribadatan terhadap dewa-dewi tertentu. Sepanjang penggalian sejarah Kerajaan Tarumanegara, terdapat arca-arca yang ditemukan, antara lain Arca Rajarsi, Arca Wisnu Cibuaya pertama, dan Arca Wisnu Cibuaya kedua. Arca Rajarsi termasuk arca yang tua, tetapi tidak diketahui dengan pasti tempat penemuannya yang asli. Menurut informasi berita, arca ini diperkirakan berasal dari daerah Jakarta. Arca ini menggambarkan Raja Purnawarman yang memiliki sifat Dewa Wisnu. Arca Wisnu Cibuaya pertama berasal dari abad ke-7, dan dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Raja Purnawarman. Hal ini dibuktikan dengan adanya aliran seni di Jawa Barat. Arca ini memiliki persamaan dengan arca-arca lain yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kamboja. Selain itu, arca ini memiliki persamaan dengan langgam seni Pallawa di India sekitar abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Arca Wisnu Cibuaya kedua didapatkan di Desa Cibuaya,
tetapi tidak diketahui di mana tempat aslinya. Dari persamaan arca Wisnu Cibuaya kedua dengan arca dari Senipala, diperkirakan arca ini berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Oke teman-teman, itu tadi cerita peninggalan kerajaan Tarumanegara. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.